Siapa yang bersedia bertukar nyawa dengan Attila? Siapa yang akan dijadikan tumbal? Tumbal, terus saja. Jangan menjadi orang yang penakut. Kenapa tidak saya saja yang dijadikan tumbal? Kenapa mesti murid-murid saya? Hadapi saya. Apakah hakikatnya Anda tidak bisa menghadapi Syekh Attila? Sangat mudah. Hadapi saya. Tuanku. Hadapi saya kalau begitu. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Dalam beberapa pekan terakhir, sebuah pernyataan mengejutkan terdengar di tengah siaran spiritual Syiar Dalam Gelap. Sebuah suara, bukan dari manusia, bukan dari jin biasa, tapi dari bangsa Luciferian, dengan nada tinggi, menusuk, dan penuh kesombongan, mengatakan, kalau Syekh Attila tidak menyerah, maka satu muridnya akan kami ambil sebagai gantinya. Pernyataan ini bukan sekadar ancaman kosong, tapi juga bukan aksi frontal. Pertanyaannya, kenapa para Lucifer tidak langsung berhadapan dengan Syekh Attila? Kenapa mereka justru memilih muridnya sebagai tumbal ancaman? Kenapa tidak saya saja yang dijadikan tumbal? Kenapa mesti murid-murid saya? Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang sangat sensitif ini, alangkah baiknya sahabat sekalian menekan tombol like, share, dan subscribe, agar kami semakin bersemangat menyajikan kisah-kisah penuh hikmah dan misteri dari semesta Syiar Dalam Gelap. Dan izinkan kami memohon restu kepada tim Syiar Dalam Gelap, khususnya kepada Ustadz Hakim Bawazir, agar kisah ini dapat kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab demi ilmu, kewaspadaan, dan keteguhan iman kita semua. Apakah hakikatnya Anda tidak bisa menghadapi Syekh Attila? Sangat mudah. Hadapi saya. Tuanku. Hadapi saya kalau begitu. Mari kita telaah. Syekh Attila bukan tokoh sembarangan. Beliau adalah pembawa cahaya dari barat ke timur, dari dunia nyata hingga alam gaib. Banyak kerajaan jin telah tunduk, bahkan para Gailen pun sudah mulai menarik diri dari hadapannya. Bagi bangsa Lucifer, menyerang Syekh Attila secara langsung bukan hanya berisiko, tapi bunuh diri. Mereka tahu, kekuatan ruhani beliau tidak bisa ditembus oleh sihir biasa. Bahkan dalam beberapa pertemuan gaib, Syekh Attila pernah mematahkan mantra tingkat tinggi hanya dengan zikir sunyi dari hati yang dalam. Maka, mereka tidak datang untuk bertarung secara terang-terangan. Mereka datang untuk menggertak, melalui celah yang paling lemah, muridnya. Bagi Syekh Attila, setiap murid adalah amanah. Setiap nyawa yang menuntut ilmu adalah bagian dari jiwanya. Dan para Lucifer tahu, bahwa menggoyahkan hati Syekh Attila jauh lebih berbahaya daripada mengalahkan tubuhnya. Inilah strategi perang mental. Mereka tidak ingin bertarung di medan zikir. Mereka ingin menghancurkan dari dalam. Mereka ingin membuat Syekh Attila goyah, mempertanyakan langkah, atau bahkan menarik mundur barisan syiarnya. Tapi mereka lupa satu hal. Kenapa tidak saya saja yang dijadikan tumbal? Kenapa mesti murid-murid saya? Syekh Attila bukan seorang diri. Ia dibentengi bukan hanya oleh para jin muslim dan para wali gaib, tapi juga oleh doa-doa ribuan manusia yang mendoakan perjuangannya setiap malam. Para Lucifer mencoba menerapkan taktik pengorbanan tumbal. Namun seperti yang disampaikan oleh Syekh Attila sendiri dalam bisikan spiritual, aku tidak akan tukar satupun muridku dengan seluruh kemewahan dari tahta para iblis. Maka ancaman itu bisa jadi hanya permainan kata, atau bisa juga menjadi awal dari serangan besar-besaran yang akan datang. Yang pasti, Syekh Attila tidak akan mundur. Dan kita, sebagai sahabat syiar, harus merapatkan barisan, menjaga niat, dan memperkuat zikir. Karena perang ini, bukan soal siapa yang paling sakti, tapi siapa yang paling kuat dalam iman dan keyakinan. Apakah hakikatnya Anda tidak bisa menghadapi Syekh Attila? Sangat mudah. Hadapi saya. Tuanku. Hadapi saya kalau begitu. Sahabat Nusantara, tetaplah waspada. Jika para Lucifer mulai menyentuh sisi-sisi emosional perjuangan, berarti mereka sudah terdesak.
Dan jika mereka mulai menyebut murid, artinya mereka sudah ketakutan terhadap guru. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kisah-kisah seperti ini tidak kalian lewatkan. Semoga Allah melindungi para pejuang kebenaran di segala dimensi, termasuk Syekh Athaillah dan seluruh murid-muridnya. Azazil pun tidak akan mungkin dapat menyentuh orang-orang yang ikhlas. Kata siapa? Athaillah. Tuhan kami telah berfirman demikian dan itu diakui langsung oleh Azazil.